5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 3, usaha pelestarian lingkungan, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Pada pembelajaran di subtema 1, kita telah mengetahui jenis-jenis usaha ekonomi. Apa ya pengaruh kegiatan ekonomi bagi masyarakat? Kak Citra ingatkan kembali adik-adik, jenis-jenis usaha ekonomi itu ada jenis atau kegiatan ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak akan lepas dari kegiatan ekonomi. Apa sajakah kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Nah, kegiatan ekonomi itu meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain adik-adik. Satu kegiatan ekonomi terhambat ya akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Kegiatan ekonomi yang pertama adalah produksi. Apakah produksi? Coba amatilah kegiatan ekonomi seorang petani. Petani itu menanam padi di sawah, lalu memberi pupuk dan menyiangi rumput yang tumbuh di sela-sela tanaman padi. Setelah bulir-bulir padi mulai bernas ya atau berbuah ya di sini, maka petani mengusir burung-burung yang berusaha makan bulir-bulir padi itu. Lalu saat padi menguning, itulah saatnya petani akan memanennya. Hasil panen lalu akan dijual adik-adik. Dari ilustrasi tersebut, si petani telah melakukan kegiatan produksi. Jadi, kegiatan produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut dengan produsen. Berikan contoh kegiatan produksi yang terdapat di sekitar tempat tinggalmu. Kegiatan produksi itu berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Sumber daya ekonomi adalah barang atau jasa yang dapat memberikan manfaat atau keuntungan adik-adik. Sumber daya ekonomi dapat berasal dari sumber daya alam atau sumber daya manusia. Nah, sumber daya ekonomi dapat diolah menjadi modal dasar pembangunan. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi ini memungkinkan memperoleh balas jasa. Nah, balas jasa ini bisa berupa uang sewa, bisa berupa bunga modal, atau bisa berupa gaji. Dengan balas jasa ini, pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi produsen ya adik-adik, adanya proses produksi ini menyebabkan produsen akan memperoleh keuntungan. Selanjutnya, keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usahanya dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Ini dilakukan dalam upaya mencapai kemakmuran hidup. Itu yang pertama adik-adik, kegiatan ekonomi produksi. Lalu yang kedua adalah distribusi. Setiap hari kita itu makan dan mengenakan pakaian adik-adik. Bahan makanan tersebut dihasilkan di suatu tempat tertentu. Pakaian itu juga diproduksi di tempat tertentu lainnya. Untuk mendatangkan bahan makanan dan pakaian,
itu diperlukan kegiatan penyaluran. Nah, kegiatan inilah yang disebut dengan distribusi. Jadi, distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut dengan distributor. Nah, kelancaran distribusi barang itu membutuhkan sarana transportasi dan jalan yang memadai. Tujuannya apa? Agar hasil produksi dapat segera sampai kepada tangan konsumen dengan cepat dan tepat, sehingga kebutuhan konsumen ini segera terpenuhi. Kegiatan ekonomi yang ketiga adalah konsumsi adik-adik. Perhatikan aktivitas teman sekolah ketika waktu istirahat. Ada yang jajan di kantin, ada pula yang makan bekal dari rumah. Jajan di kantin dan makan bekal itu termasuk kegiatan konsumsi. Nah, konsumsi adalah kegiatan manusia untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi itu disebut dengan konsumen. Nah, untuk mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat itu memerlukan pengorbanan tertentu. Pengorbanan dapat berupa uang atau waktu adik-adik. Dari uraian di atas, kamu akan mengetahui kegiatan ekonomi dan dampaknya bagi masyarakat. Kegiatan ekonomi itu dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu tadi ya adik-adik ya, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Adik-adik, berdasarkan teks tadi, kita akan membuat peta pikiran yang memuat informasi-informasi penting dari teks tersebut. Di sini Kak Citra sudah membuat peta pikirannya ya. Peta pikiran tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi tadi kan dibagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, produksi itu pengertiannya apa? Kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Produksi manfaatnya apa? Meningkatkan kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Lalu distribusi pengertiannya ini, kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Manfaat kegiatan distribusi ini apa? Menjadikan hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat sehingga kebutuhan konsumen segera terpenuhi. Lalu kegiatan ekonomi yang ketiga adalah konsumsi. Apa pengertian konsumsi? Kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Manfaatnya apa? Nah, bagi konsumen, konsumsi bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bagi produsen dan distributor, kegiatan konsumsi ini akan menghasilkan pendapatan. Itu tadi ya peta pikiran tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Adik-adik, coba bersama kelompokmu amatilah berbagai kegiatan produksi dan distribusi di lingkungan sekitar kalian. Identifikasi orang-orang yang diuntungkan dari setiap usaha tersebut. Nah, di sini Kak Citra akan memberi contoh. Misalnya kegiatan produksinya adalah pabrik kerupuk ya, jenisnya produksi. Orang yang diuntungkan siapa? Ya, orang yang diuntungkan adalah masyarakat yang suka makan kerupuk. Keuntungan yang diperoleh apa? Ya, kita bisa makan dengan lahap kalau kita suka kerupuk ya. Lalu kegiatan berikutnya adalah menjual pasir. Nah, di sini jenisnya adalah distribusi karena dari produsen ke konsumen. Siapa yang diuntungkan? Ya, masyarakat yang akan membangun rumah. Keuntungannya apa? Pembangunan rumah akan berjalan dengan lancar. Lalu ada kegiatan makan jajanan ya. Nah, di sini jenis kegiatannya adalah konsumsi. Orang yang diuntungkan siapa? Ya, yang membeli jajanan itu adik-adik. Keuntungannya apa? Perut kita menjadi kenyang. Lalu kegiatan pabrik panci itu termasuk produksi. Orang yang diuntungkan adalah ibu rumah tangga.
Keuntungannya apa? Bisa memasak air ya, dapat memasak air dengan lebih banyak lagi. Lalu ada kegiatan menjual alat tulis. Menjual alat tulis ini tulisannya salah ya adik-adik ya, ini seharusnya S. Distribusi. Nah, di sini orang yang diuntungkan adalah orang-orang yang membutuhkan alat tulis. Contohnya siswa-siswi di sekolah. Keuntungannya apa yang diperoleh? Kebutuhan alat tulis dapat terpenuhi. Itu tadi ya contohnya. Kalian bisa mencari jenis-jenis kegiatan yang lainnya. Keragaman jenis ekonomi itu menimbulkan keragaman sosial dalam masyarakat. Apa ya keuntungan dari kondisi ini? Kalian bisa berdiskusi juga, lalu kalian tuliskan hasilnya dalam tabel berikut. Ini adalah contoh dari Kak Citra nih. Keragaman sosial akibat berbagai jenis usaha itu menimbulkan keuntungan. Apa keuntungannya? Yang pertama, tersedianya semua kebutuhan manusia baik berupa barang atau jasa. Yang kedua, meningkatnya kesejahteraan warga masyarakat. Yang ketiga, semakin eratnya rasa persatuan dan kesatuan warga. Yang keempat, tumbuhnya sikap saling menghargai sesama warga. Dan yang kelima, tumbuhnya rasa kebersamaan dalam mendukung keragaman. Nah, itu tadi ya akibat adanya keragaman sosial dari berbagai jenis usaha yang menimbulkan keuntungan. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.